Lihat aja, kalangan-kalangan tradisional ini yang kenceng menggulirkan Wahabi, kalau dia tidak dekat dengan orang Syiah, atau dia itu Syiah sendiri sedang bertakliyah di organisasi itu. Tuduhan Syiah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kepada umumnya kaum muslimin, ini digunakan oleh kaum Salafi Wahabi, tujuannya supaya mempermudah, menebarkan kebencian kepada umat Islam yang awam. Dulu Imam Asy-Syafi'i, dikarenakan beliau mencintai Ahlul Bait Rasul, keturunan Rasul, zuriyah Rasul sangat luar biasa, sampai Imam Syafi'i pun dituduh Rafidhah. Apa itu Rafidhah? Rafidhah itu salah satu sempalan Syiah yang sesat. Sampai Imam Al-Irsyad, itu kan dituduh Wahabi, Ustaz. Iya, betul. Termasuk juga Persis. Iya, Persis juga dituduh Wahabi. Jadi, begitu juga tuduhan-tuduhan Wahabi ini. Dari kelas internasional dan nasional itu ternyata di belakangnya selalu Syiah. Ya, makanya lihat aja, kalangan-kalangan tradisional ini yang kenceng menggulirkan Wahabi, kalau dia tidak dekat dengan orang Syiah, atau dia itu Syiah sendiri sedang bertakliyah di organisasi itu. Ya, dengan demikian kita harus pahami pihak yang sekarang paling lantang dan dalam sejarahnya yang menggulirkan Wahabi itu adalah Syiah. Cuma dia itu ngait supaya nggak ketahuan. Orientalisme diajak, kaum tradisional diajak, Darwis diajak, supaya membuat satu taktik melempar batu sembunyi tangan. Tuduhan Syiah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kepada umumnya kaum muslimin, ini digunakan oleh kaum Salafi Wahabi, tujuannya supaya mempermudah, menebarkan kebencian kepada umat Islam yang awam. Ditumbuhkanlah sebuah tumbuhan yang bau, yang busuk, yakni fitnah tentang Syiah. Yang kalau umat Islam yang awam ini sudah paham bahwasannya Syiah ini adalah tumbuhan seperti ini, akidah seperti ini. Nah, ketika itu sudah melekat pada pikiran umat Islam yang awam, maka orang-orang Wahabi tinggal menunjuk kepada siapapun yang ingin dituduh olehnya untuk dijauhi oleh umat dengan tuduhan Syiah. Walaupun yang Ahlus Sunnah, tuh itu Syiah, itu Syiah, itu Syiah. Padahal Ahlus Sunnah. Tuduhan opini Syiah ini digunakan oleh Salafi Wahabi untuk memproteksi umat supaya hanya menerima akidah Salafi Wahabi saja dan tidak menerima akidah dan ajaran daripada ulama-ulama 4 mazhab. Karena pengikut ulama 4 mazhab oleh Salafi Wahabi dituduhnya Syiah. Jangankan pengikutnya yang sekarang, dulu Imam Asy-Syafi'i, dikarenakan beliau mencintai Ahlul Bait Rasul, keturunan Rasul, zuriyah Rasul sangat luar biasa, sampai Imam Syafi'i pun dituduh Rafidhah. Apa itu Rafidhah? Rafidhah itu salah satu sempalan Syiah yang sesat. Sampai Imam Syafi'i dituduh Rafidhah. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, jika kecintaanku kepada Ahlul Bait Nabi yang suci disebut oleh kalian dituduh sebagai Rafidhah, maka biarlah aku menjadi Rafidhah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Jadi Imam Syafi'i saja difitnah oleh orang-orang yang mereka pemikirannya Mu'tazilah, dan Wahabi Salafi itu pemikirannya condong kepada Mu'tazilah. Sifatnya hampir-hampir gini, gampangannya. Umumnya tekstual, orang-orangnya senantiasa tekstualitas, kaum tekstual. Jadi tidak memahami konteks dalil istinbat hukum yang mendalam dan luas, yang tidak. Hanya cakupan kecil-kecil, cemol, begitulah Wahabi. Itu Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah ini sudah ada sejak sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab. Kajian Muhammad bin Abdul Wahhab ini sering mengikuti daripada kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Contoh, menyatakan Allah ada di Arsy, Allah punya tangan, Allah itu tingginya 60 hasta sama seperti Nabi Adam katanya. Ini kan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Nah ini diadopsilah oleh Wahabi Salafi Wahabi Sawah. Maka pada dasarnya Salafi Wahabi itu neo Mu'tazilah. Dan Syiah itu ada berbagai macam. Ada 21, kemudian dikerucutkan, pindah kurun, berganti waktu, berganti masa menjadi 11. Dari 11 kelompok besar saat ini Syiah tinggal menjadi 4. Di antaranya Syiah Imamiyah, kemudian Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ghulat, ada Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Ghulat itu Syiah yang keterlaluan, kelewat batas. Dia mengakui kenabian Ali. Katanya salah, Nabi Muhammad jadi nabi itu, katanya begitu, kata Ghulat. Jadi kafir kalau Ghulat itu. Jadi syahadatnya pun tidak mengakui Nabi Muhammad yang jadi nabi, tapi Ali yang jadi nabi kalau Syiah Ghulat. Kalau Rafidhah syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambahi biasanya dengan waliyan, Ali waliullah,
Perilakunya bagaimana? Syahadatnya tidak masalah dengan itu. Tapi perilaku yang bermasalahnya adalah perilaku yang senantiasa mengkafir-kafirkan sahabat, mengecam sahabat, menghina para sahabat mayoritas. Sahabat yang beriman itu tinggal 4 orang saja. Tinggal 4 orang doang katanya. Di antara para sahabat yang beriman tinggal 4 orang doang, selebihnya itu kafir. Bahkan senantiasa mencerca, mengejek para sahabat, terutama sahabat yang 3 dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Sayyidah Aisyah, istri Rasul. Itu dilaknat. Nah ini Rafidhah. Kalau Imamiyah tidak melaknat sahabat, Zaidiyah juga tidak. Kalau Imamiyah tidak menggunakan, tidak mengamalkan riwayat-riwayat ahli hadis ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hanya digunakan kitab Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pembanding saja. Nah kalau Zaidiyah itu pakai, kalau Zaidiyah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah Zaidiyah ini lebih condong hampir sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah kalau Zaidiyah itu. Jadi 4 kelompok besar ini saat ini yang ada. Jadi jangan sampai kita mengeneralisir semuanya. Walaupun kita berbeda dengan mereka, kita Ahlussunnah wal Jamaah, jangan mudah membuat